Baik saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah Christ over Satan. Dan ini adalah part 4. Part 4 karena saya sudah bahas 3 kali dari teks ini. Kebaktian 1, 2, dan 3. Ini yang keempat. Nanti saudara mau ikut yang 1-3 silakan lihat di YouTube gereja nanti ya. Dan teksnya sama yaitu Matius 8, 28-34. Setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi dan setibanya di kota diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ini cerita Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan di wilayah Gadara. Dan cerita ini ada dalam 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Cerita paling lengkap itu sebenarnya ada dalam Injil Markus yang membahasnya lebih detail ketimbang Matius dan Lukas. Nah, tapi saya baca dari Injil Matius saja dan nanti dalam pembahasannya saya membanding-banding antara catatan Markus dan Lukas juga dengan bagian dari Matius ini. Nah, di dalam kebaktian pertama saya membahas 1 poin di sana yaitu kasus kerasukan setan dan bahas soal kerasukan setannya, dan inti dari pembahasan ini adalah bahwa pada akhirnya semua yang dilakukan setan kepada kita itu adalah merugikan kita. Karena itu jangan bergaul dengan setan. Ya. Yang kedua, saya membahas soal reaksi setan-setan terhadap Kristus, di mana dia berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami hai anak Allah yang maha tinggi?" Dan itu menunjukkan bahwa iman setan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi itu benar. Tapi kenapa setan tidak diselamatkan? Karena imannya hanya iman intelektual. Setan percaya Yesus anak Allah yang hidup, tapi ternyata tidak membuat hidupnya menjadi baik. Malahan dia tetap jahat dan karenanya disebut si jahat. Karena itu orang kalau pengakuan imannya benar, tapi pengakuan iman itu tidak merubah hidupnya jadi lebih baik. Itu sama dengan iman setan. Yang ketiga, dalam kebaktian 3 tadi saya bahas soal tindakan Kristus terhadap setan-setan. Di mana setan-setan itu minta masuk ke babi dan Yesus izinkan masuk ke babi. Lalu akhirnya babi-babi terjun dan mati. Dan saya katakan di sana, bahkan untuk masuk ke babi saja setan butuh izin Yesus. Kalau Yesus tidak izinkan setan, setan tidak bisa masuk babi. Ya, setan hanya bisa membunuh babi-babi kalau Yesus izinkan. Nah, kalau membunuh babi saja, masuk babi dan bunuh babi itu sampai mati, itu butuh izin Tuhan. Maka setan punya kuasa terbatas, dia tidak bisa melakukan apapun kalau Tuhan Yesus tidak mengizinkannya. Nah, itu 3 kebaktian pertama. Nah, jadi akhirnya babi-babi Yesus izinkan masuk babi-babi, lalu babi-babi itu terjun ke jurang, mati semua babi. Dan jumlah babi itu 2000 ekor. Ya, makanya kalau satu babi itu harga 5 juta, 2000 babi itu 10 miliar, habis semua. Ya, habis semua. Nah, setelah kematian babi-babi itu ke dalam jurang, maka ini hal terakhir yang saya bahas yaitu reaksi orang-orang Gadara terhadap Kristus. Ya, setelah Yesus usir setan, setan masuk babi, babi itu mati. Bagaimana apa yang terjadi atau sikap reaksi orang-orang Gadara itu terhadap Yesus? Nah, pada waktu babi-babi itu mati, menurut Matius 8 ayat 33, larilah penjaga-penjaga babi itu
Dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu. Berarti mereka cerita juga tentang orang kerasukan yang sudah sembuh. Lalu setan-setan yang masuk ke babi-babi yang terjun ke dalam jurang. Semua diceritakan kepada orang-orang di kota. Lalu apa reaksinya? Lukas 8 ayat 37. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa. Di sini kok Gerasa, Matius kok Gadara. Itu sudah saya jelaskan pada part 1 ya. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya dia meninggalkan mereka. Maka reaksi orang-orang itu pada waktu mereka mendengar seluruh peristiwa itu, mereka minta Yesus keluar dari mereka. Atau dengan kata lain, mereka mengusir Yesus dari daerah mereka. Lalu bagaimana sikap Yesus? Lukas 8 ayat 37. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Jadi Yesus menuruti keinginan mereka untuk meninggalkan daerah mereka. Yesus pun meninggalkan daerah itu. Nah, di bagian ini saya mau bahas dua hal. Yang pertama adalah mari kita periksa lebih dalam. Orang-orang ini mereka meminta Yesus meninggalkan daerah mereka. Saudara, mereka minta Yesus keluar dari daerah mereka. Ini sebenarnya sesuatu permintaan yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena dilihat dari semua kisah ini di mana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan, Yesus menyatakan mujizat di daerah mereka. Seharusnya bukannya menyuruh Yesus keluar atau usir Yesus, seharusnya mereka menahan Yesus di sana, bahkan minta Yesus tinggal di daerah mereka. Ini seperti yang terjadi di Samaria. Begitu terjadi sesuatu di Samaria, banyak orang melihat dan mengenal Yesus. Orang Samaria tidak mau Yesus segera pergi. Mereka menahan Yesus tinggal di kampung mereka. Yohanes 4, 40-41. Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan dia pun tinggal di situ 2 hari. Dan lebih banyak orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Orang Samaria tahu siapa Yesus. Dan karenanya mereka minta tinggal 2 hari. Yesus tinggal di kampung orang Samaria. Di dalam Lukas 24 ada cerita tentang 2 orang berjalan ke Emmaus pasca kebangkitan Yesus. Dan lagi-lagi sama, mereka minta Yesus tinggal dengan mereka. Lukas 24 ayat 29. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Maka orang-orang yang mengerti jasa Yesus, orang-orang yang tahu siapa Yesus, mereka tidak mengusir Yesus. Mereka menahan Yesus dan kalau bisa Yesus tinggal dengan mereka. Tapi yang terjadi di Gadara ini kebalikannya. Mereka justru meminta Yesus pergi. Mengusir Yesus dari kampung halaman mereka. Kenapa sampai mereka usir Yesus? Sepertinya ini berurusan dengan masalah babi. Ya kan? Karena bayangkan 2000 babi. Gara-gara Yesus izinkan setan masuk 2000 babi terjun di dalam danau dan mati semua. Itu artinya orang-orang Gadara mengalami kerugian 2000 ekor babi. Masalah babi bikin mereka menolak Yesus. William Barclay bilang begini. Mereka justru mendesak Yesus untuk pergi meninggalkan daerah mereka secepat mungkin. Mengapa? Seseorang telah disembuhkan. Tapi sekawanan babi mereka telah dibinasakan. Dan karena itu mereka tidak mau ada kerugian yang lebih besar lagi terjadi di tempat itu. Jadi Yesus pergilah. Keluarlah dari daerah kami. Semakin lama engkau di sini, kami semakin rugi. Baru saja kamu tiba di sini. Sudah 2000 ekor babi. Habis. Apalagi kalau engkau 1 minggu. Ya, nah besar kemungkinan seluruh penduduk itu adalah peternak babi. Makanya lihat di Lukas 8 ayat 37. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Seluruh penduduk. Bisa jadi memang seluruh penduduk itu pekerjaannya itu adalah pelihara babi, peternak babi. Dan karena itu kerugiannya adalah kerugian mereka seluruhnya. Dan usir Yesus keluar dari daerah mereka. Saudara-saudara, bahwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, lalu gara-gara kasus babi mati, lalu mereka usir Yesus keluar dari kampung mereka. Ini sebenarnya menunjukkan
siapa mereka dan bagaimana mereka sebenarnya. Memang bagaimana mereka? Saya berikan beberapa catatan. Pertama, mereka lebih mementingkan harta atau babi daripada nyawa manusia. Saudara-saudara, perhatikanlah bahwa ketika para penjaga babi pergi menyampaikan informasi pada para penduduk, mereka bukan hanya sampaikan soal babi. Mereka sampaikan juga bahwa 2 orang yang kerasukan setan itu sudah sembuh. Perhatikan Matius 8:33. Diceritakanlah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka para penjaga itu sampaikan orang yang kerasukan setan yang sekian lama jadi problem di kampung mereka sudah disembuhkan. Tapi rupanya saudara-saudara, setelah penduduk itu datang, mereka tidak peduli dengan 2 orang yang disembuhkan. Mereka usir Yesus, menunjukkan bahwa mereka lebih peduli dengan 2.000 ekor babi mereka daripada 2 orang kerasukan itu. 2 orang dari kampung mereka, penduduk asli mereka yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Dalam Lukas 8:35, keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan duduk di kaki Yesus. Dia telah berpakaian dan sudah waras. Maka mereka melihat orang kerasukan setan sudah sembuh. Tapi alih-alih memperhatikan, alih-alih peduli dengan 2 orang kerasukan yang sudah sembuh, tapi malah pikir babi mereka dan berujung dengan mengusir Yesus. Ini berarti bagi mereka babi-babi lebih berharga dari nyawa 2 orang manusia. Pada seri yang ketiga, saya sudah sampaikan mengapa sampai Yesus itu izinkan setan-setan masuk kepada babi. Itu bukan karena ada apa-apa yang menarik dari babi, makanya setan mau masuk ke sana. Kebetulan di situ ada babi. Tapi kenapa Yesus izinkan setan-setan masuk kepada babi? Saya sudah jelaskan di sana bahwa kemungkinan besar yang Yesus maksudkan adalah memberikan pelajaran bahwa seberharganya 2.000 ekor babi masih lebih berharga 2 orang manusia. Maka nyawa manusia lebih berharga dari 2.000 babi. Itu bagi Yesus. Tapi rupanya bagi orang-orang Gadara ini, nyawa 2.000 ekor babi lebih berharga daripada nyawa 2 orang manusia. Mereka lebih peduli pada binatang mereka. Mereka lebih peduli pada milik mereka, harta mereka daripada nyawa atau keselamatan orang lain. Seorang penafsir namanya Norval Gledenhuis, dia berkata, adalah jelas bahwa mereka memberikan nilai yang jauh lebih besar pada milik atau harta dunia mereka daripada keselamatan dari orang-orang yang kerasukan itu. Atau juga seperti kata Roland, mereka lebih peduli pada babi daripada untuk menyelamatkan seorang sesama saudara. Kristus meletakkan prinsip bahwa manusia lebih baik daripada seekor domba. Dan dia menerapkan prinsip itu melalui tindakannya di Gadara. Maksudnya apa? Kristus sudah menetapkan bahwa nyawa manusia lebih berharga daripada domba-domba. Makanya dalam Matius 12 ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Manusia lebih berharga dari domba. Manusia lebih berharga daripada babi. Manusia lebih berharga daripada binatang. Manusia itu adalah ciptaan Allah termulia. Pernahkah Tuhan cipta babi? Baiklah kita menjadikan babi menurut gambar dan rupa kita. Tidak. Baiklah kita menciptakan buaya menurut gambar dan rupa kita. Tidak. Tapi tentang manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa kita di sana? Kelihatannya bisa merujuk kepada Allah Tritunggal. Itu berarti bahwa untuk menciptakan manusia, seorang teolog mengatakan harus ada semacam perundingan ilahi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk cipta manusia. Dan manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah? Saudara, kalau saudara lihat seorang suami, istri, kawin, punya anak. Maka anak itu ada 3 kemungkinan. Pertama, mirip papa. Kedua, mirip mama. Ketiga, gabungan papa mama. Kalau 3 kemungkinan itu tidak ada, cek baik-baik, jangan sampai anak tetangga. Tapi kenapa anak bisa mirip papa mama? Itu berarti
ada sesuatu dari papa, sifat papa turun ke anak. Sifat mama turun ke anak. Berarti anak itu dalam tanda petik dicipta menurut gambar papa mamanya. Nah, kalau manusia dicipta menurut gambar Allah, artinya ada sesuatu dari Allah yang dimasukkan ke dalam manusia, sehingga manusia itu sampai taraf tertentu itu menjadi mirip Tuhan Allah. Binatang tidak dicipta dengan gambar dan rupa Allah. Allah roh. Karena Allah roh, waktu dia cipta kita, dia memasukkan rohnya ke dalam kita. Makanya kita menjadi makhluk roh. Binatang bukan makhluk roh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau Tuhan. Jiwaku rindu engkau seperti rusa rindu sungai. Jiwaku rindu engkau, rusa rindu sungai. Rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Tapi rusa tidak bisa rindu engkau. Kenapa rusa tidak bisa rindu engkau? Karena rusa tidak dicipta, bukan makhluk roh. Tidak dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti dari sudut pandang penciptaan, manusia jauh lebih berkuasa, lebih bernilai dari binatang. Makanya waktu Tuhan cipta manusia, dia bilang berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Manusia menjadi wakil Allah di bumi. Maka manusia itu nilainya lebih berharga daripada binatang. Karena itu kalau sampai ada orang menilai babi lebih bernilai daripada manusia, itu sesuatu yang terbalik. Prinsip ini ditekankan oleh Kristus bahwa dia mau menunjukkan nyawa dua orang manusia lebih mahal, lebih bernilai, lebih berharga dari 2000 ekor babi. Nah, karena itulah saudara-saudara, maka waktu kita menghargai sesuatu yang lain lebih berharga dari nyawa manusia, sesungguhnya kita tidak berbeda dengan orang-orang Gadara ini. Barclay mengatakan begini, bahaya besar yang menimpa seorang adalah lebih menghargai barang daripada orang. Berapa banyak kita dalam hidup ini lebih peduli binatang daripada orang. Lebih peduli harta benda dari orang, nyawa orang. Lebih peduli duit dari nyawa orang. Saudara, ada seorang musafir yang mengembara terjebak hujan salju yang sangat lebat. Dia hampir mati kedinginan, tapi dia ketemu sebuah biara Buddha. Lalu dia ketok di sana dan penjaga biara itu membuka pintu dan melihat orangnya sudah kedinginan hampir mati. Dia memohon-mohon supaya bisa berlindung di biara itu. Akhirnya dibiarkanlah si musafir itu menginap malam itu di biara Buddha itu. Sementara penjaganya pergi tidur di belakang, si musafir itu dibiarkan tidur di depan. Tapi saudara, karena begitu kedinginan, si musafir ini rasanya hampir mati kedinginan. Tiba-tiba dia lihat ada korek api di sana. Dia perlu membuat api untuk menghangatkan badannya supaya tidak mati. Tapi tidak ada sesuatu apapun yang bisa dibakar. Begitu dia lihat-lihat, hanya ada patung Buddha. Maka diambillah korek api itu, dibakarlah patung Buddha itu, menyala. Dan dia bisa menghangatkan dirinya dan tidak mati malam itu. Begitu pagi bangun, si penjaga biara itu heran dan kaget luar biasa. Bagaimana patung Buddha yang suci ini bisa kau bakar? Saya harus menghadapkan kamu kepada para biksu. Maka diseretlah si musafir ini kepada para biksu. Para biksu yang terhormat, manusia tidak tahu diri kurang ajar ini sudah diberikan nginap di sini, tapi malah patung Buddha yang suci dia bakar. Lalu para biksu mengatakan, hei penjaga, apakah menurutmu patung Buddha dari kayu itu lebih berharga dari nyawa seorang manusia yang akan segera mati? Maka para biksu itu menghardik penjaga itu dan pergi dari hadapannya. Bukankah kita juga begitu seringkali? Menghargai barang, menghargai mobil, menghargai sepeda motor, menghargai uang atau apapun lebih berharga dari nyawa manusia. Kiranya kita semua sadar bahwa dasar telah diletakkan oleh Kristus bahwa nyawa manusia lebih berharga daripada semua apapun yang ada dalam dunia ini. Seperti kata Barclay, peristiwa terakhir ini menunjukkan sikap manusia paling buruk.
Orang-orang kota tersebut tidak peduli terhadap kesembuhan yang diterima kembali oleh dua orang yang dirasuki setan. Mereka hanya peduli terhadap babi-babi milik mereka yang telah binasa. Manusia memang sering sangat mementingkan diri sendiri mereka. Mereka berkata, aku tidak peduli apa yang terjadi pada diri orang lain. Yang penting bagi aku adalah harta benda, keuntungan, kenikmatan. Biar saja orang lain menderita, asal aku tidak. Kita mungkin heran terhadap kekejaman orang-orang Gadara. Namun kita juga harus mawas diri. Bukankah kita sendiri juga sering tidak mau menolong orang lain kalau pertolongan itu tersebut merugikan diri kita? Jangan munafik. Maka inilah pikiran orang Gadara. Lebih penting hal lain daripada nyawa manusia. Dan saya sering berkata juga, gereja juga bisa terjebak di dalam hal ini. Ketika gereja tidak peduli nyawa orang. Ketika gereja tidak peduli nasib kekal dari manusia. Di dunia ini kita hidup dan segera akan mati, dan tempat hanya dua, yaitu surga dan neraka. Dan orang percaya Yesus pergi ke surga, yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Dan saya sendiri percaya orang masuk surga, masuk neraka setelah mati, segera setelah mati. Tubuhnya itu masih di kuburan, tunggu hari kiamat dan pengadilan terakhir. Tapi sementara tubuhnya belum bangkit, jiwanya sudah pergi ke surga dan sudah pergi ke neraka. Dan ada banyak orang, kalau memang orang tidak percaya mati langsung masuk neraka, setiap hari berapa banyak orang mati. Dan itu berarti neraka terima orang banyak setiap hari. Dan kalau gereja tidak peduli ini, gereja hanya pikir duit, gereja hanya pikir mengembangkan semua fasilitas yang ada. Tapi kalau gereja tidak pikir keselamatan jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil Yesus Kristus, maka gereja tidak beda dengan orang-orang Gadara. Saya bilang ke gereja saya sendiri, tidak peduli kita kekurangan uang. Tidak peduli dalam hal lain kita kekurangan uang. Selalu ada budget yang harus disiapkan untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Karena memberitakan Injil sama dengan menyelamatkan orang-orang dari kebinasaan kekal. Gereja harus punya misi seperti ini. Yesus sendiri bilang, suruh kita selamatkan orang-orang. Karena cegahlah orang-orang dari kebinasaan kekal. Karena itulah maka pikiran ini harus ada di dalam seluruh gereja. Tapi juga di dalam diri kita secara pribadi, bahwa nyawa manusia itu harus lebih berarti. Kita harus menilai nyawa manusia lebih berharga daripada harta benda macam apapun yang kita miliki di dalam dunia ini. Orang-orang Gadara lebih menghargai babi mereka daripada nyawa manusia. Yang kedua, saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Saudara, apa yang dilakukan mereka itu menunjukkan sikap yang buruk sekali. Bukankah dengan adanya dua orang kerasukan di kampung mereka, sekian lama menjadi problem besar bagi mereka? Coba lihat Matius 8 ayat 28. Datanglah dari pekuburan dua orang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Sekian lama orang kerasukan itu ada di situ. Bahaya sekali. Tidak ada orang berani lewat di situ. Markus 5. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tapi rantainya diputuskannya, belenggu dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Sekian lama penduduk Gadara itu selalu punya masalah dengan dua orang kerasukan. Sampai ketakutan tidak berani lewat jalan itu. Tapi tahu-tahu Yesus datang. Dan Yesus menyembuhkan orang kerasukan. Dengan kata lain, Yesus menyelesaikan problem mereka. Harusnya Yesus menjadi pahlawan di sana. Harusnya Yesus adalah orang yang paling berjasa bagi mereka. Yesus harus disambut sebagai pahlawan. Seperti kata Farrar, pembebasan daerah itu dari bahaya dan rasa takut dari orang kerasukan atau orang gila yang liar ini merupakan keuntungan yang lebih besar bagi seluruh kota daripada kehilangan atau kerugian babi-babi itu. Mereka memang rugi dengan 2.000 babi, tapi bukankah mereka untung karena dua orang kerasukan yang jadi masalah sudah dibereskan Yesus? Lalu mengapa hanya persoalan babi mereka usir Yesus? Semua ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Maka demikian juga dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Sesungguhnya orang-orang dengan pikiran orang Gadara.
Ada banyak berkat, ada banyak kebaikan, ada banyak bantuan, ada banyak jasa, ada banyak perhatian yang kita terima dalam hidup kita. Tapi adalah sesuatu kurang ajar, sikap yang kurang ajar. Pada saat setelah kita menerima semua itu, kita tidak tahu berterima kasih. Saudara-saudara, seorang yang namanya R.L. Himers, dia menjelaskan di dalam bukunya tentang ucapan syukur. Dia mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 area di mana banyak orang tidak tahu berterima kasih. Area apa saja? Pertama adalah orang tua. Maksud dia adalah banyak orang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua mereka. Himers bilang begini, ketika Anda melihat bayi menangis dalam pelukan ibunya, apakah itu dapat mengingatkan bagaimana ibumu melakukan hal yang sama terhadap engkau? Pernahkah Anda memikirkan tentang apa yang ibu Anda telah lakukan untuk Anda? Mengganti popok Anda yang telah kotor, mengawasi Anda, menyuci, menyetrika pakaian Anda, memberi makan kepada Anda, berdoa untuk Anda, menunggu Anda ketika Anda pulang terlambat, mengkhawatirkan Anda karena berpikir bahwa Anda adalah hartanya yang paling berharga. Karena itu kalau sampai ada anak-anak tidak tahu berterima kasih kepada orang tua, itu memang sikap yang kurang ajar. Berapa banyak saudara yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua dan menjadi kurang ajar kepada orang tua. Sesuatu perbuatan buruk itu memang jelek sekali. Tapi kalau perbuatan itu dilakukan terhadap anak, terhadap orang tua, itu lebih buruk. Perhatikan kata-kata Himers lagi. Shakespeare memperdengarkan dalamnya kesedihan di dalam King Lear, di mana raja dan seorang ayah yang sudah tua itu berseru, yang lebih tajam dari gigi ular adalah menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih selalu adalah hal yang buruk. Namun yang paling buruk ketika itu ditampilkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Shakespeare berkata, tidak tahu berterima kasih, engkau adalah iblis dengan hati sekeras batu. Lebih mengerikan ketika engkau melihat itu dalam seorang anak daripada monster samudra. Maka kita harus belajar untuk tahu berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita. Dan yang paling pertama itu adalah orang tua kita. Firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu. 10 hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyembah bagi patung. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Hormatilah, kuduskan hari Sabat. Itu 4 berkaitan dengan Allah. Lalu mulai yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Seterusnya seringkali orang bagi menjadi bagian yang vertikal, yang horizontal. Tapi orang Yahudi tidak membagi demikian. 5 hukum yang pertama vertikal. 5 hukum yang berikut adalah horizontal. Berarti hormati ayah dan ibu itu bagian tanggung jawab kepada Tuhan. Maka setiap anak yang tidak tahu berterima kasih, itu harus bertobat. Saya baca sebuah cerita bagaimana satu keluarga di mana papa mereka sudah sangat tua dan sudah buang air di tempat makan juga susah dan akhirnya menjadi beban bagi anak-anaknya. Sampai akhirnya mereka putuskan, lebih baik kita antar orang tua ini ke panti jompo saja. Akhirnya mereka sepakat naikkan mobil, bawa ke panti jompo. Bawa sama cucu anak mereka, jadi cucu dari opa itu mau dibawa ke panti jompo. Sementara jalan, si cucu itu ambil kertas, gambar-gambar terus. Setelah pulang, dia masih gambar lagi. Lalu orang tuanya tanya, nak, apa yang kau gambar dari tadi? Saya gambar semua titik perjalanan dari rumah ke panti jompo. Kenapa? Supaya nanti kalau papa dan mama tua, saya antar ke sini juga. Di sini kita bisa melihat, saya tidak mengatakan bahwa memberikan orang tua pada panti jompo selalu salah, tidak. Tapi tanggung jawab anak-anak menghargai orang tua, berterima kasih kepada orang tua, itu sesuatu yang sangat penting. Himers berkata bahwa satu area di mana orang banyak tidak berterima kasih, yaitu anak pada orang tua. Kedua, banyak orang tidak tahu berterima kasih pada sahabat-sahabat yang pernah berbuat baik pada mereka. Mereka seperti juru minum Raja Firaun yang tidak tahu berterima kasih kepada Yusuf. Pada waktu Yusuf di dalam penjara, dia berjasa kepada juru minum dan juru roti Firaun dengan menafsirkan mimpi mereka. Dan setelah menafsirkan mimpi mereka dan mereka keluar dari penjara, Yusuf buat pesan, Kejadian 40:18.
Tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Tolonglah, keluarkanlah aku dari rumah ini. Tapi apa yang terjadi setelah mereka bebas? Ayat 23, tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Coba saudara pikir, sampai saudara hidup sampai sekarang, berapa banyak jasa orang sehingga kamu ada sampai sekarang. Tanpa ada orang-orang yang memberikan pertolongan dan bantuan, saya pun tak bisa hadir seperti ini sekarang. Demikian juga saudara. Tapi sikap tidak tahu berterima kasih itu sesuatu yang buruk. Saudara, pada tahun 1860, sebuah kapal yang namanya Lady Elgin itu bertabrakan dengan sebuah kapal kayu dan tenggelam di Danau Michigan. Dan 393 orang penumpangnya terapung-apung di perairan. 279 orang tewas tenggelam. Dan pada saat panik seperti itu, ada seorang mahasiswa yang namanya Edward Spencer. Dia berusaha menyelamatkan sebagian besar orang. Dia berenang dan selamatkan di sekoci. Dia berenang lagi, tangkap lagi, selamatkan lagi. Total 17 orang diselamatkan oleh Spencer. Dan pada saat orang ke-17, Spencer mulai kaku dan dia tidak bisa bergerak. Dan akhirnya petugas sekoci menyelamatkan dia. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia menjadi lumpuh dan tak bisa berjalan. Berita tentang Spencer yang kaku, lumpuh, tidak bisa jalan gara-gara tolong 17 orang itu diketahui secara umum. Dan satu hari surat kabar Chicago datang dan mewawancara Spencer dengan kata-kata, apa yang paling kamu ingat dari peristiwa tenggelamnya Lady Elgin? Lalu Spencer itu menjawab, saya tidak terlalu ingat peristiwanya. Tapi yang jelas tidak ada satu orang pun dari 17 orang itu yang pernah mengucapkan kata terima kasih kepadaku. Semoga kita tidak sama dengan orang-orang Gadara yang tak tahu berterima kasih. Dan yang ketiga, area ketiga di mana banyak orang tidak tahu berterima kasih adalah mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Banyak berkat sudah kita terima. Bahkan nafas hidup pun Tuhan berikan dengan gratis. Sayangnya banyak kita lupa bersyukur, lupa berterima kasih pada Tuhan. Dan berkat paling besar itu adalah berkat keselamatan. Maka seharusnya kalau kita bisa bersyukur untuk makan, minum, napas hidup, syukur paling besar itu adalah keselamatan. Karena kita diselamatkan dari kebinasaan kekal. Ada banyak hal kita hidup, makan, minum, tidur, bangun tanpa sadar bahwa terlalu banyak kebaikan Tuhan yang nyata bagi kita. Kalau sekedar berpikir saja, saudara-saudara lihat ada matahari kita dalam tata surya kita. Ada planet-planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dan terus sampai belakang. Saudara, planet kita Bumi ini ada nomor 3 dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Dan saudara tahu bahwa semua itu planet-planet berputar mengitari matahari. Dan anehnya saudara bahwa Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu selalu dalam posisi yang sama biarpun terjadi pergerakan. Saudara, di Merkurius apakah ada kehidupan? Kalau kita berpikir soal hidup manusia, mustahil ada kehidupan di Merkurius. Kenapa? Merkurius terlalu dekat matahari. Begitu juga Venus. Sampai panasnya Merkurius karena terlalu dekat matahari itu sampai 430 derajat. Saudara, air yang kita rebus sampai mendidih itu 100 derajat. Nah, di Merkurius dan Venus itu kira-kira 4-5 kali panasnya air. Nah, saudara bayangkan. Sementara itu Mars itu ada di sebelah bumi dan dia terlalu jauh dari matahari. Sehingga Mars itu terlalu dingin. Dingin di Mars itu min 46 derajat. Di Mars terlalu dingin, tidak bisa hidup. Merkurius, Venus terlalu panas, tidak bisa hidup. Bumi kita pas dan bisa hidup. Saudara berpikir seandainya matahari kita, bumi kita putar-putar, tahu-tahu dia jadi nomor 1. Hanguslah kita. Tahu-tahu dia jadi nomor 4. Jadi es kita semua. Tapi ternyata kita masih aman-aman, bukan? Berarti bumi kita tetap berputar mengitari matahari, tetap pada posisi ketiga. Siapa yang bikin itu? Tuhan kan? Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Terlalu banyak hal yang bisa kita syukuri. Karena itulah, maka kalau sampai orang tidak bersyukur setiap hari,
Itu orang kurang ajar. Dalam 2 Tawarik 32. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan dia mengaruniakan keamanan kepada mereka dalam segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Maka keberhasilan datang. Lihat apa sikap Hizkia. Tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena dia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda, Yerusalem ditimpa murka. Orang kalau tidak tahu berterima kasih, itu persis orang Gadara. Dan itu membangkitkan murka Tuhan. Orang-orang Gadara adalah orang-orang tidak tahu berterima kasih kepada Yesus. Belajar dari ini, kita tidak boleh menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang tua kita, terhadap setiap orang yang berjasa pada kita, dan terlebih kepada Tuhan. Yang ketiga, catatan tentang mereka adalah mereka lebih mementingkan harta mereka dari Kristus. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama, lebih mementingkan harta mereka dari nyawa orang. Sekarang, lebih mementingkan harta mereka dari Kristus. Orang-orang Gadara mungkin belum tahu siapa Yesus. Apakah dia adalah Allah atau Mesias. Tapi minimal saudara, mereka harus tahu bahwa dia bukan orang biasa. Karena bagaimana mungkin setan-setan takluk kepada dia. Bagaimana mungkin 6.000 setan takluk kepada dia. Minimal Yesus seorang nabi. Itu ditunjukkan bahwa mereka memang takut kepada Yesus ya. Lukas 8 itu. Ya, maka takutlah mereka. Ayat 37 bagian akhir. Mereka sangat ketakutan. Ketakutan ini pasti disebabkan pada keyakinan bahwa Yesus ini bukan orang sembarang. Yesus minimal adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau dia belum dipercaya sebagai Tuhan. Dan saudara-saudara, seharusnya melihat Yesus semacam ini, mereka mestinya menyambut Yesus dengan penuh hormat. Sayangnya bukan itu yang terjadi. Mereka justru mengusirnya karena merasa dirugikan dengan kematian babi-babi mereka. Dan ini menunjukkan bagi mereka, babi, harta milik mereka lebih penting daripada Kristus. Farrar bilang, mereka lebih memilih babi daripada Kristus. Mereka merasa bahwa kehadirannya berbahaya bagi ketamakan mereka. Cupid. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa memegang sang juru selamat dan babi mereka. Dan dari kedua hal itu mereka lebih memilih babi mereka. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah mengusir seorang yang paling penting di sorga dan di bumi. Mereka telah mengusir seorang juru selamat dunia. Mereka telah mengusir seorang yang bisa membebaskan mereka dari hukuman kekal. Kenapa? Semua karena babi. Semua karena cinta pada babi. Gara-gara cinta pada babi, Kristus ditolak. Calvin bilang merupakan satu tanda ketiadaan perasaan yang memalukan dalam orang ini. Bahwa kehilangan babi-babi mereka memberikan rasa takut yang lebih besar daripada keselamatan jiwa mereka. Berapa banyak kita yang lebih takut keselamatan, kehilangan harta benda kita daripada keselamatan jiwa kita. Demikianlah banyak orang zaman sekarang juga lebih suka kejar uang, lebih suka kejar harta, lebih suka kejar dunia ini. Dan tidak peduli pada Kristus yang dapat menyelamatkan jiwa mereka. Kita boleh kerja cari uang. Kita boleh kerja cari nafkah dan harus. Tapi itu tidak boleh membuat kita mengabaikan Kristus dari dalam hidup kita. Saudara, ada seorang yang sangat ambisius. Seorang muda yang sangat baik. Satu hari Injil diberitakan kepada dia. Supaya dia terima Kristus. Tapi dia berpikir bahwa seandainya saya terima Kristus. Maka cita-cita saya menjadi seorang pengusaha besar tidak akan terjadi. Maka dia mengabaikan tawaran tentang Kristus dan kejar seluruh mimpinya menjadi seorang pengusaha. Akhirnya pada umur 40 tahun dia menjadi seorang pengusaha yang hebat. Pengusaha kapas dengan pabrik dan mesin-mesin pemintal kapas yang begitu besar. Tapi dia tetap tidak peduli Kristus. Sampai masa tua dan pada napas-napas terakhir pada beberapa orang. Dia bilang begini, dia komat kami.
Di sana, matanya sambil melihat di sana. Di sana. Aku melihat Yesus bicara. Tapi aku tidak mendengar apa yang dikatakannya. Karena telingaku tidak mampu mendengar karena suara bising mesin pemintal kapas. Berapa banyak kita yang usaha cari dunia ini. Tapi kita kehilangan keselamatan dan nyawa kita. Karena dunia ini. Seperti orang Gadara yang lebih cari babi daripada Kristus. Ingat, Yesus berkata, apa artinya kamu punya isi dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawa? Saudara-saudara, Yesus akhirnya meninggalkan daerah mereka. Dan nanti dalam sejarah, wilayah itu hancur-hancuran. Mereka hancur dan bahkan tidak ada yang diselamatkan pada waktu Romawi menguasai mereka. Pada waktu Yesus meninggalkan mereka, pada akhirnya hanya kehancuran saja. Seorang yang namanya Sidney Baxter, dia membuat buku saat teduh dan dia membuat semacam puisi dari peristiwa orang-orang Gadara ini. Dia bilang begini, Rabi, Guru, enyahlah kuasamu membawa kerugian dan kehilangan bagi kami dan milik kami. Jalan kami bukan seperti jalanmu. Engkau mengasihi manusia, kami mengasihi babi. Oh, pergilah dari sini yang maha kuasa dan bawalah orang bodoh milikmu itu. Jiwanya, apa peduli kami tentang jiwanya? Apa untungnya bagi kami bahwa engkau telah membuatnya pulih? Karena kami telah kehilangan babi kami. Dan Kristus pergi dengan sedih. Dia telah membuat tanda untuk mereka tentang kasih dan pengharapan dan kelembutan ilahi. Mereka menginginkan babi. Kristus berdiri di luar pintu kita dan mengetuk dengan lembut. Tapi jika emas kita atau babi menutupi jalan masuk, dia tidak memaksa penolakan manusia. Dia akan pergi dan meninggalkan kita pada kepicikan dan kejahatan kita. Kita belajar dari peristiwa ini. Supaya pengalaman buruk orang-orang Gadara ditinggalkan oleh Kristus. Tidak dialami oleh kita. Silakan kerja, cari hidup, cari uang, cari harta benda dunia. Tapi jangan lupa bahwa kamu tetap harus punya Kristus. Amin. Kristus menjadi sesuatu yang sangat berharga. Amin. Dalam hidup kita.